Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustafa dari Offering akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang pertama yaitu berpikir strategi, yaitu pemikiran strategi berarti menggunakan perspektif jangka panjang dan melihat gambaran besar dari perusahaan dan lingkungan kompetitif serta memikirkan keselarasan antara keduanya. Selanjutnya, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan yang digunakan untuk merumuskan strategi sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari strategi tersebut yaitu menentukan bagaimana perusahaan kita akan bersaing dan berada dengan perusahaan lain. Selanjutnya, memanfaatkan kompetensi dasar, yaitu suatu yang dilakukan oleh perusahaan dengan sangat baik dibandingkan pesaingnya merupakan keunggulan bersaing. Selanjutnya, membangun sinergi, yaitu sinergi kondisi yang timbul ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk memaksimalkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Selanjutnya, memberikan nilai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, tingkat strategi. Yang pertama, tingkat perusahaan, yaitu berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dengan gabungan unit bisnis dan nilai produk yang menyusun perusahaan. Selanjutnya, strategi tingkat usaha, yaitu berhubungan dengan pertanyaan bagaimana cara kita bersaing, yaitu berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Selanjutnya, ketiga, strategi tingkat usaha, yaitu usaha berhubungan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Di sini strategi perusahaan di paling atas strategi tingkat perusahaan. Selanjutnya, strategi tingkat usaha ada unit produk konsumen, unit bioteknologi, dan unit media. Selanjutnya, strategi tingkat fungsional dari unit konsumen, yaitu ada keuangan, bank, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, proses manajemen strategis. Yang pertama, yaitu ada mengevaluasi misi tujuan dari strategi yang ada. Jadi manajer itu mengevaluasi misi tujuan dan strategi yang ada. Selanjutnya, memindai kemampuan eksternal dan memindai lingkungan internal. Memindai kemampuan eksternal mencakup mengenali faktor-faktor strategi, peluang, kesempatan, sedangkan memindai lingkungan internal mencakup mengenali faktor-faktor strategis, kekuatan, dan kelemahan. Selanjutnya yaitu merumuskan misi, tujuan, dan strategi besar baru. Selanjutnya, merumuskan strategi perusahaan usaha fungsional dan menerapkan strategi yang sudah dievaluasi oleh manajer dengan tujuan strategi yang ada. Selanjutnya, perumusan versus strategi dan analis SWOT, ketentuan dan kelemahan internal, ketentuan dan ancaman eksternal. Selanjutnya, merumuskan strategi tingkat perusahaan dan merumuskan strategi tingkat usaha. Merumuskan strategi tingkat perusahaan ada strategi portofolio, strategi diversifikasi, sedangkan tingkat usaha ada 5 ketentuan kompetitif porter dan strategi kompetitif. Unit usaha strategi adalah unit perusahaan yang memiliki misi usaha unik, lini produk, pesaing, dan pasar yang berhubungan dengan SBU lain di suatu perusahaan. Strategi portofolio yaitu gabungan unit usaha, lini produk perusahaan yang berpadu secara logis untuk
memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Selanjutnya, strategi diversifikasi adalah strategi beralih lini usaha baru. Yang pertama, diversifikasi terkait beralih ke lini bisnis baru yang masih terkait melihat dengan kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya, diversifikasi terpisah, membuka lini usaha yang benar-benar baru. Integrasi selanjutnya, integrasi vertikal, yaitu membuka lini usaha baru yang diproduksi pasokan yang diperlukan untuk produk atau didistribusikan dalam menjual produk tersebut. Selanjutnya ada 5 ketentuan kompetitif Porter. Yang pertama, potensi bersaing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Yang kelima, pesaing antar kompetitor. Di sini akan pesaing baru akan lebih ketat ketika itu ada teknologi baru seperti internet akan berakibat kepada daya tawar pembeli itu lebih tinggi ketika sebuah perusahaan menawarkan barang baru di sebuah usaha yang baru di dalam menentukan itu harga dengan murah. Daya tawar pemasok di sini, daya tawar pemasok jika tambah sedikit pemasoknya akan tambah tinggi daya tawarnya, sedangkan ancaman produk pengganti ketika produk yang lain yang diproduksi itu semakin sedikit, maka ancaman yang untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengganti produk pengganti. Sedangkan pesaing antar kompetitor, yaitu pesaing yang sama menjual produk yang sama dengan bahan-bahan berbeda. Selanjutnya ada strategi kompetitif. Strategi diferensi digunakan untuk produk atau jasa pesaingnya. Selanjutnya, strategi kepemimpinan biaya, yaitu untuk mendapatkan fasilitas produksi baru secara agresif, memotong biaya dan mengalihkan biaya ketat agar lebih efisiensi dari persaingan. Strategi fokus yang berkonsentrasi pada pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Selanjutnya, inovasi dari dalam. Tren strategi, yaitu di bidang strategi beberapa perusahaan masih memperoleh atau mempertahankan keunggulan bersaing dengan menambah keunggulan baru lewat merger atau mengakuisisi di dalam perusahaan tersebut. Inovasi dari dalam, yaitu ada kemampuan dinamis. Kemampuan dinamis di sini berarti para manajer berfokus melakukan lebih banyak upaya meningkatkan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan guna untuk mempertahankan tetap bersaing di dalam kompetitif tersebut. Sedangkan selanjutnya kemitraan strategi, yaitu berarti bahwa perusahaan tidak selalu bekerja sendiri. Perusahaan bisa bekerja sama dengan pesaingnya untuk meningkatkan daya pembeli konsumen terhadap produk yang telah dibuat. Selanjutnya, strategi globalisasi, yaitu
standarisasi desain dan strategi pengiklangan atau produk di seluruh dunia. Selanjutnya strategi domestik, yaitu persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara-negara lain. Selanjutnya strategi transaksional, yaitu strategi yang menggabungkan kondisi global untuk mencapai efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Selanjutnya penerapan strategi, yang pertama ada kepemimpinan, kedua perancangan struktural, ketiga sistem informasi dan kendali, selanjutnya sumber daya manusia. Yang pertama kepemimpinan, yaitu kunci penting penerapan strategi yang berarti adalah kepemimpinan tersebut. Kemampuan untuk mempengaruhi agar menunjukkan perilaku baru diperlukan dalam menerapkan strategi. Selanjutnya rancangan struktural, terkait dengan tanggung jawab para manajer tingkat wewenang mereka, departemen dan divisi. Selanjutnya jika sistem informasi dan kendali, mencakup imbalan gaji, anggaran untuk sumber daya, sistem teknologi informasi, peraturan dan kebijakan prosedur perusahaan. Selanjutnya yang keempat sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia adalah para pegawainya sendiri atau yang bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, mempromosikan dan memecat para pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategi tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.